dan puji Tuhan karena pimpinan provinsi Pak Bahas sudah datang untuk menjumpai kita untuk melihat dan kita secara langsung dalam hal kinerja maupun memberikan arahan masukan-masukan kepada kita guna dalam hal Bawaslu Kabupaten Melaka menghadapi tahapan yang sekarang yakni tahapan pendaftaran, tahapan verifikasi dan nanti akan penetapan partai politik peserta pemilu. Untuk itu tidak memperpanjang waktu, tidak memperpanjang kata, saya berikan waktu kesempatan Pak Bahas untuk memberikan arahan dan petunjuk dari hubungan Kepala Kabupaten Melaka. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat sore. Selamat sore Pak Ketua, Pak Blanco. Ya, saya sudah hampir 5 tahun, tapi baru hari ini itu menyapa pejabat struktural Kabupaten Melaka. Karena ada baru 3 kabupaten yang punya pejabat struktural. Yang saya hormati dan saya cintai adik-adik staf semua di Bawaslu Kabupaten Melaka dan kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya sehingga sampai dengan saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan kita sehat selalu supaya tugas-tugas yang di depan mata kita sangat padat, panjang dan kita bisa laksanakan dengan baik dengan kondisi kita yang sangat terbatas. Kita tahu bersama bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai di tanggal 14 Juli kemarin, ditandai dengan launching tahapan oleh KPU dan diperkuat dengan norma hukumnya di Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 dan gong itu sudah ditampung. Karena itu kami di provinsi sebagai organ di tengah yang punya fungsi pembinaan dan supervisi penguatan hak asasi untuk kabupaten adalah pada tempatnya kami perlu hadir bersama teman-teman kabupaten kota memastikan soal kesiapan kita dalam rangka mengawasi tahapan pemilu serentak 2024 yang hariannya itu jatuh pada tanggal 14 Februari dan pilkada serentak itu 27 November. Karena itu kedatangan saya kali ini bermaksud untuk membersamai teman-teman di sini, Pak Tua dan para komisioner, Pak Kasek dan teman-teman semuanya. Kita ingin mengecek kesiapan. Kesiapan itu tentu konteksnya umum sekali. Kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana prasarana, kesiapan semuanya, kesiapan dukungan teknis lainnya juga menjadi penting untuk kita pastikan bahwa pelaksanaan pengawasan kita untuk tahun 2023-2024 itu mudah-mudahan berjalan lancar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin saya kira Pak Kasek dan seluruh Kasek di Kabupaten Kota itu dipanggil Pak Kasek Provinsi sebagai KPA di Provinsi untuk mendiskusikan banyak hal, terutama berkaitan dengan dukungan manajemen termasuk anggaran untuk memastikan bahwa kita punya saku cukup tebal untuk menghadapi pemilu. Dan situasi secara nasional memang anggaran untuk pengawasan tahapan pemilu kita itu dia belum berkucur deras. Tapi saya mencoba untuk memulai dari kesiapan pertama sumber daya. Jadi kita mulai dengan SDM Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bersama bahwa komposisi sumber daya kita di kabupaten kota dan provinsi itu masih sangat terbatas. Malaka sebagai Bawaslu yang
saat ini statusnya sebagai unit kerja mandiri, itu juga dia masuk dalam IPB dengan jumlah ASN 6 kalau tidak 8, 7 ya, ASN 7 dan sisanya adalah tenaga teknis. Mudah-mudahan yang 7 itu semuanya sudah terisi lengkap. Kalaupun belum, ini saya kira menjadi perhatian ketua dan teman-teman sekali lagi untuk menghadap Pak Bupati memastikan kita diminta untuk membantu yang sisanya itu supaya kekurangan kita itu bisa terisi dari jumlah 7 itu. Kalau misalnya sekarang masih 4K, 3K, mungkin yang lain itu. Kalau tidak semuanya masih bisa ditambah lagi seperti itu. Kalau yang kedua teman-teman yang non PNS atau istilah di kita itu PPNPM 10 orang dengan latar belakang pendidikan yang saya kira sudah sesuai, dan kita tahu bersama bahwa salah satu isu yang sekarang seksi sekali yang saat ini menjadi kegalauan teman-teman adalah soal pemberhentian PNPM yang menurut surat Menteri Menpan RB Pak Cahyokumolo almarhum itu berakhir di tahun depan sekitar Oktober. Tapi memang Bawaslu secara kelembagaan sejauh ini masih terus melakukan ikhtiar ke Kementerian Pan RB untuk memastikan status teman-teman yang secara keseluruhan hampir sebagian besar di seluruh Indonesia itu teman-teman yang non-PNS itu pegang posisi penting. Bahkan kami di provinsi itu sebagian besar itu non-PNS di keuangan misalnya. Banyak beberapa orang itu pegang posisi penting. Di sini juga seperti itu, pegang aplikasi pula. Apalagi misalnya di Humas, Datin, pegang JDIH, pegang website. Itu teman-teman non-PNS yang punya keahlian tersendiri yang sulit untuk kita gantikan hari ini. Sehingga bagi saya harap supaya teman-teman yang 10 orang ada di sini itu tidak boleh ada kecemasan, tidak boleh galau. Tahun depan apa ini? Pikirlah hari ini saja. Jadi jangan berpikir yang belum terjadi, pikirlah hari ini yang sementara kita jalan ini. Mudah-mudahan ada kebijakan baru yang lahir dari Bawaslu supaya posisi teman-teman yang non-PNS itu bisa tetap eksis, setidaknya eksis untuk waktu-waktu mendatang. Karena kemarin itu ada alternatif, apakah bisa melalui jalur P3K. Dan kemarin itu menurut informasi dari Jakarta, P3K itu diusul oleh Presiden itu ada sekitar 40.000 lebih se-Indonesia yang nanti dibagi per provinsi, per kabupaten kota. Kita tidak tahu alokasinya berapa, tapi itu bagian dari usaha untuk mencicil non-PNS yang ada di Bawaslu. Kita berharap supaya kalau kebijakan itu ada, teman-teman di Malaka separuhnya bisa masuk, maka itu bisa menyelesaikan separuh masalahnya. Kalaupun tidak juga tadi Bawaslu masih memperjuangkan supaya ada status khusus yang diberikan kepada non-PNS di Bawaslu maupun KPU yang saat ini itu sedang mengampu posisi-posisi penting yang tadi saya sebutkan. Jadi sekali lagi khusus untuk teman-teman itu harap jangan sampai ada kecemasan, karena teman-teman cemas itu mempengaruhi apa? Kinerja. Kerja untuk tahun depan sudah tidak lagi, sudah persetan. Apalagi seperti itu, ini masalah kita. Saya yang pusing malah itu. Jadi fokuslah bekerja. Saya harap Pak Kasih supaya terus memberikan motivasi support, dan saya hampir di semua tempat saya sampaikan soalnya sama seperti ini. Jadi dan tidak hanya teman-teman kabupaten, provinsi juga begitu. Ada staff yang dikeluarkan disposisi surat atau konsultasi apapun, selalu selingannya begini, apa kami aman kok? Aman, saya bilang itu aman. Ya sebelum ada hal yang pasti, saya pastikan semuanya aman. Tidak masuk akal kalau misalnya tahun depan itu kita pesta, tapi kemudian kita tidak ada pasukan, itu tidak masuk akal. Dan Bawaslu sadar benar bahwa kita punya tenaga yang disebut organik itu jumlahnya masih 0, sangat terbatas. Karena itu tidaklah mungkin teman-teman itu dilepas begitu saja. Apalagi misalnya yang pegang keuangan, yang bantu bendahara, yang pegang aplikasi, yang pegang JDIH, yang pegang website. Nah, itu tidak akan mungkin mudah dilepas untuk harus selesai. Jadi sekali lagi saya harap supaya
soal itu jangan dipikirkan. Yang penting sekarang ini tiap bulan honornya masuk rekening, aman itu sampai 31. Nanti tahun depan kebijakan sama biasakan lagi untuk teman-teman lanjut. Jadi pikirnya adalah pikir untuk bagaimana bekerja di divisinya itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan SDM ini teman-teman semua, saya kira kemarin Pak Kasek dan kami lepas di provinsi. Pak Kasek menerima ada 3 orang teman kita yang organik, yang